Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimba Jati Dwi Jatmiko dengan NPM 2217051069 dari kelas B S1 Ilmu Komputer angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit sebagai tugas prasyarat ujian mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu struktur dan fungsi CPU, set instruksi, penyajian data, teknik atau mode pengalamatan, pengorganisasian memori, bus system, input output, sistem operasi, dan juga contoh program sederhana untuk melihat bagaimana kerja CPU saat program itu berjalan. Langsung saja kita buka Logisim. Di sini sudah ada programnya. Langsung saja pertama itu saya akan menjelaskan struktur dan fungsi CPU. Jadi CPU ini atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang tugasnya untuk menjalankan instruksi dan mengendalikan operasi komputer. Untuk struktur CPU itu ada beberapa, yaitu yang pertama unit control atau control unit. Tugasnya atau fungsinya mengendalikan aliran data dan instruksi di dalam CPU dan menginterpretasikan instruksi-instruksi tersebut. Lalu ada unit aritmatika dan logika atau ALU atau kepanjangan dari Arithmetic Logic Unit. Ini fungsinya untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, juga operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan lain sebagainya pada data. Lalu ada register. Kalau register itu tempat penyimpanan dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang bersifat sementara. Lalu saya akan menjelaskan set instruksi. Jadi set instruksi itu merujuk pada kumpulan instruksi-instruksi yang dapat dilakukan oleh CPU. Setiap CPU memiliki set instruksi unik yang mendefinisikan operasi yang dapat dilakukan oleh CPU tersebut. Misalnya seperti operasi aritmatika, logika, pemindahan data, dan juga kontrol. Lalu saya akan menjelaskan penyajian data. Jadi dalam komputer itu data disajikan dalam bentuk biner, yaitu angka 0 dan 1, di mana 0 itu untuk false dan 1 itu untuk true atau benar. Biner ini digunakan untuk mewakili informasi dalam bentuk bit. Bit itu unit terkecil data. Jadi bit-bit ini kemudian diorganisasikan menjadi byte, di mana satu byte terdiri dari 8 bit. Byte ini gunanya sebagai untuk mewakilkan daripada karakter, angka atau instruksi. Lalu ada teknik atau mode pengalamatan. Teknik pengalamatan ini merujuk pada cara CPU untuk mengakses dan mengidentifikasi lokasi memori atau perangkat input atau output. Tekniknya itu pertama ada pengalamatan langsung atau direct addressing, yaitu CPU menggunakan alamat memori yang tepat untuk mengakses data. Lalu ada pengalamatan tidak langsung atau indirect addressing, yaitu CPU menggunakan alamat yang tersimpan di lokasi memori tertentu untuk mengakses data. Lalu ada pengalamatan register atau register addressing. Jadi CPU menggunakan isi register sebagai alamat memori. Lalu ada pengalamatan relatif atau relative addressing. Jadi CPU menggunakan alamat yang dihitung relatif terhadap alamat saat ini. Lalu ada pengorganisasian memori. Jadi pengorganisasian memori ini melibatkan cara data dan program disimpan dalam memori komputer. Ada beberapa tipe pengorganisasian memori, yaitu memori utama atau main memory, tempat penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan program dan data saat komputer berjalan. Dalam arsitektur, CPU dan memori utama terhubung secara langsung. Lalu ada memori cache. Jadi memori cache ini adalah memori kecil yang terletak di CPU dan digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses secara cepat. Lalu ada memori sekunder. Memori sekunder ini seperti hard disk, juga SSD atau solid state drive. Ini digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Lalu untuk bus system, di bus system itu jalur komunikasi
yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, termasuk CPU, memori, dan perangkat input output. Beberapa jenis bus sistem itu eh, misalnya bus sistem untuk mengirim data, bus alamat untuk mengirim alamat memori, dan bus kontrol untuk mengirim sinyal kontrol. Lalu ada input output. Jadi input output ini merujuk pada komunikasi antara komputer dan perangkat luar. Ini melibatkan transfer data antara CPU dan perangkat input output. Misalnya seperti pada program ini, yaitu perangkat input outputnya itu berupa keyboard, dan masih banyak lagi, bukan cuman keyboard saja. Lalu ada sistem operasi. Pada sistem operasi ini, perangkat lunak mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Fungsi utama dari sistem operasi ini yaitu sebagai manajemen memori, yaitu untuk mengelola penggunaan memori komputer pada program-program. Lalu ada manajemen proses untuk mengatur eksekusi program dan sumber daya pada CPU. Lalu ada manajemen file, mengelola penyimpanan dan mengambil data dari penyimpanan. Lalu ada user interface atau antarmuka pengguna. Ini memberikan interaksi antara pengguna dan komputer. Bisa berupa interface teks atau grafis. Langsung saja di sini untuk contoh program sederhananya. Di sini saya akan pertama sebelum itu kita ke bagian simulate dulu. Lalu di sini text enable-nya kita tekan. Lalu dia akan mulai seperti ini. Kita ke simulate lagi. Lalu untuk tick frekuensinya sebelumnya itu, karena sebelum membuat video ini saya sudah mencoba. Jadi ketika belum mencoba itu, dari awal opsinya bakal ada di 0,2 Hz. Di sini kita ubah ke 4,1 kHz. Kita pencet. Lalu untuk memulai kita klik pada start and stop ini. Maka akan berjalan seperti ini. Muncul Logisim 8 bit CPU dengan banyak opsi dari pilihan 1 sampai 6 ini. Lalu di sini kita akan memasukkan nama saya, yaitu pada text editor kita pilih 4, opsi 4. Pertama kita klik keyboard pada program ini, klik keyboard lalu masukkan angka 4. Lalu dia akan muncul seperti ini, text editor. Lalu karena kita akan menulis nama tadi, maka kita membuat file baru. Di sini kita pilih pilihan opsi 2, yaitu add file. Lalu di sini langsung saja kita masukkan nama kita. Jadi apa yang kita inputkan pada keyboard ini, yaitu tadi berupa nama, huruf akan satu persatu hurufnya dicerna menjadi kode biner atau angka pada ROM ini, lalu akan diproses kembali, dikeluarkan dalam bentuk alfabet yang bisa dimengerti oleh manusia. Lalu langsung saja kita kembali lagi, kita reset. Lalu di sini kita akan memasukkan inputan berupa npm sebagai untuk mengetes ALU tester atau arithmetic logic unit. Di sini berarti kita milih pada keyboard kita masukkan pilihan 1. Maka di sini akan muncul ALU tester dengan implementasi operasinya, yaitu berupa operasi logika, yaitu ada AND, OR, XOR, NOR. Lalu juga ada operasi matematika dasar, yaitu tambah dan kurang.
Jadi di sini maksud dari inform A and B ini, kan kita mau menginput npm. Di sini kita ngambil 4 digit npm terakhir, di mana 4 digit npm terakhir saya adalah 1069. Maka di sini kita akan masukkan 1069. Nah, lalu di sini maksud dari inform A and B ini, dimana ini terbagi menjadi 4 bit, dimana 1 dan 0 ini sebagai A, lalu 69 ini sebagai B. Lalu di sini saya akan menjelaskan di add and sub, dimana add ini adalah operasi penambahan, dan sub ini adalah operasi pengurangan. Dimana di sini karena add ini adalah penambahan, jadi dia akan menambahkan A ditambah B, dimana A ini adalah 10 dan B adalah 69. Jadi 10 ditambah 69 itu adalah 79. Sedangkan sub ini adalah operasi pengurangan, dimana 10 dikurang 69 itu kan hasilnya, kalau dalam matematika dasar atau dalam hitungan manusia itu hasilnya adalah negatif. Hasilnya pasti negatif karena di sini komputer yang mengoperasikan, maka dia akan menampilkan A7. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam pengucapan. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.